Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami satu hari ini. Kini tiba saatnya kami ingin merebahkan tubuh kami, peristirahatan kami di segala kegiatan kami di malam hari ini. Namun sebelumnya kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan bagi kita di malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP 2023 Rabu 1 Februari 2023 dari 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan ayat 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Allah sumber penghiburan dan kekuatan. Seorang penulis mengatakan, John Henry Jowett, Allah tidak menghibur kita untuk kenyamanan kita semata, tetapi juga untuk membuat kita menjadi penghibur bagi orang lain. Dalam setiap langkah kehidupan manusia selama hidup di dunia ini, selalu ada pasang surut dalam hidup. Dan itu tidak akan berjalan mulus selalu. Ini adalah sesuatu yang semua orang harus mengerti dan harus menerimanya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana ketika kesulitan, penderitaan datang menghampiri kehidupan kita. Bagaimana kita menghadapi dan merespon akan penderitaan tersebut? Tentu sekali reaksi yang berbeda akan menyatakan kita adalah orang yang bagaimana dan apa yang ada dalam iman dan pengharapan kita. Tidak semua orang bisa menerima penderitaan dengan begitu saja. Ada yang mempertanyakan kebaikan Tuhan pada saat penderitaan itu datang menghampiri. Dan ada juga yang menyelidiki dosa-dosa apa yang telah dia lakukan sehingga penderitaan ini datang menghampiriku. Permasalahan ini datang menghampiriku. Apa yang menjadi penyebab penderitaannya dan apa yang telah kulakukan sehingga aku harus mengalami hidup yang demikian. Banyak pertanyaan yang akan muncul dalam benak dan pikiran kita. Tuhan Yesus pernah berkata, ketika seorang gembala melihat serigala datang dan melarikan diri meninggalkan domba-domba, ia hanyalah pekerja upahan yang peduli pada dirinya sendiri dan tidak peduli pada para dombanya. Serigala itu bisa digambarkan dengan sifat buruk, bisa digambarkan dengan melupakan kebenaran, bisa juga sifat kemunafikan, berpura-pura orang jujur, sifat jahat, atau kekuatan yang menghalalkan segala cara untuk menindas orang lain, banyak. Lantas apa yang menjadi tindakan gembala ketika menghadapi atau menanggapi keadaan ini? Akan menunjukkan sifat asli, sifat otentik seseorang biasanya menjadi nyata ketika kesulitan, penderitaan, dan badai datang menghampirinya. Dan di dalam penderitaan nyata jati diri asli kita. Di mana kita? Ketika Paulus sedang menulis surat 2 Korintus ini, ia menghadapi kesulitan dan tantangan besar dalam hidupnya. Belum lama ia menghadapi tekanan besar dan penderitaan yang mengancam jiwanya di Asia.
Dan sekarang dalam nats ini terlebih lagi dia ditantang, diserang dengan jahat oleh rekan-rekan gereja di Korintus. Dapat kita bayangkan betapa kecewa dan sedihnya hati Paulus. Sesungguhnya Paulus memiliki banyak alasan, memiliki banyak peluang, dan memiliki modal jika ia ingin meninggalkan permasalahan di jemaat Korintus. Jikalau dia ingin meninggalkan jemaat Korintus tersebut. Namun Paulus lebih memilih untuk menghadapi serangan dan tantangan ini secara langsung. Bukan untuk keselamatan pribadi, bukan untuk kehormatannya, bukan untuk membalas mereka yang telah memfitnah dirinya, tetapi adalah untuk satu tujuan, bagaimana membangun jemaat Korintus dan hendak membawa hati mereka kembali untuk menaati dan bersekutu kepada Kristus. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dapat dilihat bahwa dasar pertimbangan yang dilakukan oleh Paulus membuat keputusan ini adalah bagaimana dan apakah dapat menaati Kristus dan membangun iman percaya di saat penderitaan datang melanda kehidupan kita. Ya, itu kesulitan yang sangat besar. Dan tekanan juga tak tertahankan. Tapi bagaimana orang harus berjalan, bagaimana orang harus bertindak, tidak ditentukan oleh keadaan dan emosi. Paulus yang menjadikan Kristus sebagai sumber kekuatan dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka kedaulatan atas hidup kita haruslah diberikan kepada tangan Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan yang dialami oleh Paulus tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Yesus mati hanya untuk menebus manusia berdosa. Dan keselamatan yang diberikan oleh Yesus, penderitaan yang diberikan oleh Yesus menjadi keselamatan bagi banyak orang. Demikian juga yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus. Keselamatan yang diberikan oleh Rasul Paulus begitu juga ingin disampaikan kepada jemaat Korintus. Ini adalah sikap dan cara hidup orang yang percaya yang mengikuti Yesus Kristus. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang kita alami karena iman kepada Kristus bukanlah satu hal yang buruk atau kutuk, melainkan itu adalah berkat. Jika penderitaan Kristus adalah untuk kepentingan kita, maka penderitaan kita pun bisa menjadi berkat. Yang dimaksud adalah ketika di dalam penderitaan kita mengandalkan Tuhan sehingga kita dapat melewati penderitaan itu, maka sukacita besar dapat kita wartakan kepada banyak orang bahwa Kristuslah sumber penghiburan dalam menghadapi segala penderitaan. Oleh karena itu, jangan jadikan penderitaan, permasalahan, pergumulan itu membuat kita menjadi terpuruk atau semakin menderita. Tetapi marilah kita ketika datang pergumulan, ketika datang permasalahan, baik sakit atau kita disakiti, kita merasakan kekecewaan, kita merasakan kebencian. Pada malam hari ini Tuhan berfirman bahwa Allah sumber penghiburan dan kekuatan bagi kita yang menyerahkan hidup ke dalam tangannya. Karena itu Bapak Ibu, Saudara sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu sekali kita merasakan penyertaan Kristus dalam setiap langkah kehidupan kita. Tentu sekali kita merasakan penyertaan Kristus di dalam setiap kita menghadapi penderitaan, pergumulan hidup kita. Jikalau kita merasakan demikian, patutlah kita bersyukur dan wartakanlah kepada banyak orang bahwa di balik penderitaan ada sukacita, keselamatan jikalau kita mengandalkan Kristus.
Andalkanlah Kristus dalam setiap langkah kehidupan kita, karena Dia adalah Allah sumber kekuatan dan Allah sumber penghiburan bagi setiap orang percaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah sumber penghiburan dan kekuatan dalam hidup kami. Ajari kami untuk mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan ajari kami untuk menyerahkan segala pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu, tidak mengandalkan kekuatan dan kehebatan kami, tetapi Engkaulah yang kami handalkan. Dalam peristirahatan malam kami Tuhan, berkati dan lindungi kami, bangunkan kami esok pagi untuk memulai kegiatan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.